Yo, balik lagi di channel saya ya. Kali ini kita bakal melanjutkan lagi alur ceritanya Jang Tesan yang mencoba menguasai dunia dengan uangnya. Oke, biar nggak berlama-lama lagi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Cerita dimulai. Setelah si gendut ini memanggil Jang Tesan di part sebelumnya, dan di sini kita pun diperlihatkan lagi si gendut ini yang memanggil Jang Tesan lagi. Oi bajingan, aku bilang padamu untuk datang ke sini kan? Apa kau tidak mendengarnya, ha? Melihat seseorang yang memanggilnya itu, Jang Tesan pun berkata dalam hati, oh, dia adalah Choi Hyuk Chan. Dia pernah muncul di koran lokal, dan sekarang orang itu memanggilku ya. Lalu dengan santainya Jang Tesan pun berjalan ke arah si Choi dan komplotannya. Saat sudah tepat berada di depan si Choi dan komplotannya, Jang Tesan ini pun mengatakan, aku sudah ada di sini, terus kalian mau apa, ha? Yah, Jang Tesan ini pun tak takut sama sekali dan malah kelihatan seperti sedang mengancam balik. Lantas si Choi dan bawahannya yang melihat Jang Tesan seperti itu, mereka berdua ini pun bilang, terus apa? Apa bajingan ini sudah hilang otaknya ya? Hyuk Chan, apa yang harus kita lakukan? Apa aku seret saja dia? Namun tak selang lama, setelah bawahan Choi Hyuk Chan mengatakan itu, Choi di sini pun mengatakan, berikan nomor telepon itu kepadaku. Ya, yang kumaksud adalah nomor telepon si Lee Yerin. Yerin adalah gadis favoritku. Mendengarnya, dengan tersenyum Jang Tesan pun mengatakan, itu bukan urusanku. Tapi apa maksudmu tadi? Yerin adalah gadis favoritmu, ha? Jika aku tidak mau memberikan nomornya, terus kau mau apa, ha? Kata Jang Tesan ini dengan senyum pesaikonya. Mendengar perkataan Jang Tesan itu, Choi ini pun jadi naik pitam dong. Dengan wajah yang berurat-urat dia pun mengatakan, apa kau bilang? Bajingan sialan ini. Aku bilang Yerin adalah milikku bajingan. Kata si Choi ini berteriak ke Jang Tesan dengan sangat marahnya. Dengan santai, Jang Tesan pun ngejawab, aku bosan mendengar teriakan seekor sapi perah dari Siberia. Seakan tak percaya, si Choi dan kerucunya ini pun mengatakan, apa kau bilang tadi? Dan karena sudah sangat marah dengan Jang Tesan, kerucunya si Choi ini pun langsung melompat dari bangkunya dan hendak menghajar si Jang Tesan. Namun dengan santainya, pukulan bawahan si Choi ini pun bisa ditahan dengan mudah oleh Jang Tesan. Dan tak sampai di situ saja, Jang Tesan pun langsung memutar bawahan si Choi ini lalu membantingnya ke lantai. Dan bruak, langsung KO ya guys ya. Ya, sudah bisa kita tebak sih hasilnya, ya enggak? Dan di sini si Choi pun dibuat terkejut lagi oleh Jang Tesan setelah melihat kejadian itu. Melihat ekspresi Choi itu, Jang Tesan pun hanya tersenyum dan Jang Tesan pun mengatakan, wah, santai aja dong. Hari ini adalah hari terakhir ulangan tengah semester. Tidak bisakah kalian melepaskanku? Hahaha, kata Jang Tesan ini dengan pura-pura polos yang seakan-akan sedang mengejek si Choi Hyuk Chan dan bawahannya. Si Choi dan bawahannya pun sedikit aneh melihat tingkah Jang Tesan itu. Lalu dengan senyum pesaikonya dan juga sembari menggantung bawahan si Choi dengan menarik dasinya, Jang Tesan pun mengatakan, yah, bagi bajingan gila seperti kalian, ujian tidaklah penting. Tapi bagiku itu sangatlah penting. Pilih harinya dan ayo lanjutkan ini lagi nanti. Hehehe, kau mengerti kan, Choi Hyuk Chan? Kemudian Choi jadi sangat marah setelah mendengarkan perkataan Jang Tesan tadi dan mengatakan, tutup mulut sialanmu itu, bajingan gila, atau aku akan meremukkan tulang-tulangmu. Kata si Choi ini berteriak dengan sangat marah. Mendengar teriakan si Choi tadi, tiba-tiba Cit, mendadak busnya pun berhenti. Yah, supir bus yang ada di depan ini pun tiba-tiba menginjak rem dan menghentikan laju busnya dan mengatakan, siswa, apa yang sedang kalian coba lakukan di sini? Tapi Jang Tesan pun tiba-tiba membungkukkan badannya dan meminta maaf.
Mohon maafkan kami, Pak, karena telah membuat keributan di sini. Melihat Jang Tesan seperti itu, si Choi dan bawahannya ini pun jadi sedikit kesal. Mereka pun mengatakan, bajingan sialan ini. Namun sembari membungkuk ini, Jang Tesan pun berkata dalam hati, ya, tak perlu dikenal banyak orang, karena impianku adalah menjadi warga yang baik. Aku ingin hidup tenang dengan beberapa bangunan di Gangnam untuk mendapatkan uang. Beberapa villa di Pulau Jeju di mana aku dapat berlibur di musim panas. Dan pesawat pribadi jika aku punya waktu luang. Dan seseorang yang ingin menghilangkan mimpi sederhanaku seperti ini, aku akan menghabisi mereka, kata Jang Tesan ini dalam hati sembari membungkuk meminta maaf ke supir bus tersebut. Lalu setelahnya, scene pun berpindah. Oh ya, BTW karena nggak ditunjukin hasil akhirnya, mungkin Jang Tesan tadi sudah pindah tempat dan menghajar si Choi beserta komplotannya kali ya. Atau mungkin juga bakal ditunjukin di chapter selanjutnya nanti. Oke, lanjut. Sampai mana tadi ya? Oh ya, lalu scene pun berpindah di sekolahan Jang Tesan. Di sini kita pun diperlihatkan anak-anak sekolah yang sedang makan di kantin sekolah. Dan wanita berambut ungu ini pun mengatakan, selamat makan anak-anak. Namun ternyata makanan yang disajikan ke para murid ini adalah makanan biasa, yang cuman ada nasi dan sayur-sayuran biasa, dan porsinya sedikit lagi. Melihat menu makanan itu, Jang Tesan dan teman-temannya menatapnya dengan musam. Mereka ini pun mengatakan, apa ini? Sial, bahkan makanan anjing di rumahku lebih baik daripada ini, kata teman-teman Jang Tesan ini. Tapi di sisi lain, wanita berambut ungu ini pun mengatakan, anak-anak, kalian tahu sup kedelai baik untuk tubuh kalian kan? Itu adalah pasta kedelai buatanku sendiri yang sudah kudapatkan dengan susah payah. Jadi makan yang banyak ya, kata wanita ini. Mendengar hal itu, Jang Tesan pun sentak terkejut dan mengatakan, apa? Sup pasta kedelai? Sebelumnya, aku melihat dia membongkar kaleng pasta kedelai murah dari truk. Kukira itu bukan untuk disajikan di makanan sekolah. Mengetahui ada kecurangan pada makanan kantin, Jang Tesan pun tiba-tiba menaruh sendok makannya dan berjalan ke wanita berambut ungu ini. Melihat Jang Tesan berjalan ke arahnya, wanita berambut ungu ini pun mengatakan, oh siswa tampan, kenapa makananmu ada banyak yang tersisa? Kau tidak tahu ya bahwa kau akan dihukum ketika kau mati nanti karena membuang-buang makanan. Namun dengan sedikit kesal, sembari Jang Tesan membuang makanannya di tempat sampah, ia pun mengatakan, kau sendiri, apakah kau tidak pernah dihukum ketika kau masih hidup? Dengan songongnya, wanita ini pun menjawab, tentu saja. Ngomong-ngomong, tidak sopan mengatakan sesuatu seperti itu kepada wanita yang baik dan cantik sepertiku, kata wanita ini. Mendengar hal itu, makin kesal dong Jang Tesan. Setelah mendengar perkataan wanita tadi, Jang Tesan pun mengatakan, kalau gitu, aku ingin kau mendapatkan hukumannya setidaknya sekali saat kau masih hidup. Jangan hanya mendapatkan hukumannya setelah kau mati saja, kata Jang Tesan ini dengan aura hitamnya yang seakan sangat kesal dan terlihat menakutkan. Wanita ini yang mendengarkan perkataan Jang Tesan tadi, dia pun juga jadi kesal dong dan mengatakan, Apa kau sudah selesai berbicara? Kata wanita ini dan dilirik sinis oleh Jang Tesan yang seakan sedang merendahkan wanita itu. Dan di sini dengan masih tersenyum sinis, Jang Tesan pun mengatakan, apa kabar dengan direktur eksekutif? Kata Jang Tesan ini dengan tatapan sinisnya. Wanita ini pun sentak terkejut dong mendengarnya dan berkata, apa kau bilang tadi? Kau sebenarnya siapa? Lalu setelahnya, kita pun diperlihatkan pintu masuk ruangan direktur eksekutif. Dan di dalam ruangan direktur eksekutif, ada seseorang yang sedang makan. Dan juga ada seseorang bersepatu hitam yang masuk ke ruangan tersebut. Dan ternyata orang yang sedang makan tadi adalah pria berkacamata ini.
Dan orang yang sedang masuk ke ruangan tadi adalah Jang Tae-san yang sedang ingin melapor. Dan ternyata lagi, pria yang sedang makan dan juga direktur eksekutif itu adalah si Pak Tikus sebelumnya. Tapi nggak tahu ya, ini si Pak Tikus dari part sebelumnya atau bukan ya. Wajahnya sih sekilas mirip. Takutnya dia ini ayahnya si Pak Tikus. Soalnya rambutnya kok putih, sama kayak ada tai lalatnya juga di jidatnya. Dan juga sekarang si Pak Tikus ini pakai kacamata lagi ya kan? Ya kalau salah dikit nggak apa-apa lah ya. Soalnya nggak ada keterangannya juga di sini. Cuman disebutkan direktur eksekutif aja. Jadi anggap aja dia ini Pak Tikus aja lah ya. Mau benar atau enggaknya, selama nggak ngeganggu ke alur ceritanya, nggak bakal Mimin rubah nantinya. Oke, lanjut. Di sini Jang Tae-san dengan selengean pun mengatakan, "Tolong berikan aku daging," kata Jang Tae-san ini. Pak Tikus pun menjawab, "Daging? Benar, kau ingin makan daging ya? Ho ho ho, benar-benar," kata Pak Tikus ini yang sedikit terkejut dengan perkataan Jang Tae-san yang tak disangka-sangka itu. Jang Tae-san pun menjawab, "Tidak, bukan aku, tapi anak-anak yang lain. Pacar direktur eksekutif adalah nutrisionis kan?" Pak Tikus ini pun jadi sedikit berkeringat mendengar perkataan Jang Tae-san itu. Lalu Jang Tae-san pun berkata lagi, "Ya, sejak pacar direktur menjadi nutrisionis sekolah, sejak saat itu juga makanan sekolahan ini menjadi makanan anjing." "Makanan anjing?" kata Pak Tikus ini yang sedikit tak mengerti dengan perkataan Jang Tae-san tersebut. Jang Tae-san pun berkata lagi, "Siswa membayar 3.500 won per makan. Di sekolahan lain, daging wajib untuk diberikan lebih dari 3 hari dalam seminggu. Tidak ada sekolahan di dunia ini yang hanya makan makanan sup kedelai, sementara siswa membayar untuk makanan sekolahnya." "Pak, ini namanya korupsi makanan, Pak. Kita kan harus makan dengan baik untuk dapat belajar. Tolong ajukan keluhan formal ini ke polisi," kata Jang Tae-san ini dengan raut wajah seriusnya. Pak Tikus pun jadi ketar-ketir dong mendengarnya. Namun tiba-tiba Jang Tae-san pun pamit pergi. "Kalau begitu saya pergi dulu, Pak," kata Jang Tae-san ini setelah mengajukan keluhannya. Sebelum Jang Tae-san pergi, Pak Tikus ini pun mengatakan, "Tuan Tae-san, tidak peduli seberapa muda Anda, kata-katamu itu harus datang dengan tanggung jawab." Jang Tae-san pun menjawab, "Ya, aku hanya memberitahu fakta-fakta yang semua orang sudah tahu. Hehehe," kata Jang Tae-san ini dengan senyum canggungnya. Dan karena itu, suasana di antara mereka berdua ini pun sejenak jadi canggung. Lalu Jang Tae-san pun keluar ruangan Pak Tikus dengan tersenyum puas. Sembari keluar ruangan ini, Jang Tae-san pun berkata dalam hati, "Aku menghabiskan biaya 500 juta won untuk mengurus Hong Sun Yun kemarin. Butuh banyak uang untuk menyewa firma hukum besar, tapi mereka menanganinya dengan baik." Dan juga sembari Jang Tae-san keluar ruangan ini, ia pun juga mendengar Pak Tikus yang berteriak sangat keras dari ruangannya tersebut. Pak Tikus itu pun mengatakan, "Ketua Pak, hubungi kepala dan wakil kepala sekolah sekarang juga," kata Pak Tikus ini di dalam ruangan itu. Mendengarnya, Jang Tae-san pun mengatakan dalam hati, "Yah, ketika saatnya tiba, aku dapat membuat sekolah berbalik lagi. Kukuku. Sekarang yang aku inginkan ada satu hal. Ya, hanya satu, yaitu daging yang ditambahkan pada makanan sekolah yang seperti makanan anjing. Yang kuinginkan itu mudah kan?" kata Jang Tae-san ini. Lalu setelahnya, scene pun berpindah di malam hari dengan adanya bulan purnama. Di sini ada seseorang yang sedang menuangkan anggur merah. Dan ternyata itu adalah seorang yang rambutnya keriting ini. Ia pun sedang menuangkan minuman ke seseorang yang Mimin gak tahu siapa. Pria afro ini sembari menuangkan anggur merah, ia pun mengatakan, "Big bro, haruskah aku menguburnya?" Dan ternyata orang yang dituangkan minuman itu adalah Hong Jang-hyuk, ayah dari Hong Sun Yun. Sembari akan meminum anggur merahnya, Hong Jang-hyuk ini pun mengatakan ke orang afro tadi. Ia pun mengatakan, "Tangani dia secara diam-diam."
kata Hong Jang Hyu ini. Dan setelahnya cerita pun bersambung.